6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, dicopot kukunya, dikuliti, bakar. Mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara. Bahasa dialog dong. Saya nggak sanggup nih menanggapi bahasa Habib Zain yang kasar begini. Loh, kok kasar gimana? Anda kadang bela Bahar. Anda memperalat Habib. Anda mau jual Habib. Sudahlah. Anda jangan bersilat lidah. Saya tahu. Anda pernah ngatain keturunan Nabi itu kafir loh. Loh, itu fitnah. Loh, itu fitnah. Apa Anda bicara? Itu fitnah. Anak bapaknya Imam Ali kafir. Itu fitnah. Anda kita kembali ke konteks dulu. Kita tidak mengungkit soalnya. Kita tidak mengungkit pernyataan-pernyataan yang tidak terbukti. Itu ditulis enggak? Itu ditulis oleh seorang lidah. Anda mau jual HP. Lu bagaimana? Bahar bin Smith akhirnya keleleran kemana-mana dengan narasi yang sama dan caci maki yang sama, hingga akhirnya dia membuat kebohongan itu tadi, membakar duluan, mencabut kukunya. Ini tidak ada. Dari mana dia mendapatkan itu? Secara pelanggaran HAM tidak berat, ya, menurut Komnas HAM. Tapi fakta-fakta mencabut kuku, membakar kemaluan tidak pernah ada terungkap di dalam fakta-fakta persidangan. Di dalam fakta-fakta penyelidikan maupun penyidikan tidak ada itu. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa ucapan Habib Bahar bin Smith itu bohong? Tidak ada cabut kuku, tidak ada, maaf, yang tadi bakar. Bagaimana cara membuktikannya bahwa Habib Bahar itu bohong? Cara pembuktiannya gimana? Yang mesti kita pertanyakan itu adalah kepada Bahar. Persidangan belum selesai, fakta-fakta itu tidak terungkap di pengadilan, lalu dia dari mana mendapatkan itu? Itu yang pertanyaan yang harus diberikan. Jadi gini, jangan ke saya. Kan tadi dituduh Habib Bahar ini melakukan kebohongan. Begini logika hukumnya, Pak Haikal. Ketika Bahar bin Smith ini tersangkakan, berarti dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia omongkan. Kalau gitu masuk ke pengadilan. Loh, yang dia tersangka seharusnya masuk ke pengadilan. Ya. Saya memahaminya dari surat Al-Baqarah. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Sementara kalau diikutin dataran berpikir Habib Kribo ini, ya nggak ada jihad-jihad lah, damai-damai aja dan lain sebagainya. Itu kedamaian kan juga jihad, Bang. Jihad, tapi menciptakan kedamaian itu adalah bagian dari kan jihad. Ahli filsafat ngerti, saya hormat teman-teman. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Loh, ini saya sedang jihad ini. Perang dulu baru damai. Jihad tuh nggak harus pedang dong. Kapan damai itu? Loh, kok nggak level lah? Loh, Anda juga nggak level. Jangan sok-sok Anda merasa Islam. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Pertanyaannya sekarang, di mana fungsi agama? Akan dibawa kemana agama ini di masa depan? Kalau kemudian narasi-narasi caci maki, kekerasan, menyerang orang lain secara personal, dan juga melakukan falasi dan sebagainya dalam narasi-narasi agama, lalu apa fungsi agama? Dialog ini akan menyelesaikan semua masalah. Dialog akan menghilangkan kecurigaan. Yang Habib Zain katakan juga mengandung unsur kecurigaan, bahkan mengandung unsur tuduhan. Bentar dulu, mau dialog gimana kalau Bahar itu punya kuping, punya akal? Banyak orang yang nggak suka. Loh, ada NU dukung dia. Apa NU itu goblok? Habib Quraisy dukung dia. Apa Habib Quraisy goblok? Kalau dia punya telinga yang baik, hatinya bersih, dia berhenti. Narasi-narasi kebencian seperti yang dilakukan oleh Bahar dan Rizik Syihab ini seharusnya itu timbul dari kesadaran mereka bahwa kalau agama ini dibangun dengan cara begitu, pada akhirnya orang tidak tertarik kepada agama, bos. Bahasa dialog dong. Saya nggak sanggup nih menanggapi bahasa Habib Zain yang kasar begini. Loh, kok kasar gimana? Anda kadang bela Bahar. Anda memperalat Habib. Anda mau jual Habib. Sudahlah. Anda jangan bersilat lidah. Saya tahu. Anda pernah ngatain keturunan Nabi itu kafir loh. Loh, itu fitnah. Loh, itu fitnah. Apa Anda bicara? Itu fitnah. Anak bapaknya Imam Ali kafir. Itu fitnah. Kita kembali ke konteks dulu. Kita tidak mengungkit itu soalnya. Kita tidak mengungkit pernyataan-pernyataan yang tidak terbukti. Itu ditulis enggak? Itu ditulis Anda bersilat lidah. Anda mau jual HP. Lu bagaimana? Oleh karena itu, konteks tadi amanu hajaru jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Sepanjang sejarah, kekerasan dan caci maki atau kebencian dalam agama itu ketika bersentuhan dengan politik. Karena apa? Karena setiap kejahatan yang menggunakan narasi agama itu akan selalu terlihat terhormat. Kita lihat sesama agama Islam membunuh Sayyidina Utsman,
membunuh Sayyidina Ali, membunuh Sayyidina Husain, membunuh Sayyidina Hasan, dan pembunuhan-pembunuhan sesama orang Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Gurrah, perang Zat. Ini semua apa? Ketika bersentuhan dengan politik. Dengan politik membuat orang seperti orang mabuk. Dengan politik orang kemudian membuat jadi gila dan keluar dari postulat agama. Barusan Bang Islah kan mengatakan itu menebarkan kabar bohong. Nah, kalau saya sih setuju banget ini dibawa ke pengadilan, lalu dibuktikan Habib Bahar bohong apa tidak, dengan cara bagaimana tuh, kan mayatnya udah dikubur, gimana tuh mestinya? Loh, mungkin orang di dalam yang persidangan semua fakta-fakta itu sudah seharusnya terungkap, mulai dari forensik dan sebagainya. Yang harus Anda pertanyakan adalah, tanyakan kepada Bahar bin Smith, dari mana dia dapat informasi itu. Sementara dalam berkas-berkas penyidikan, BAP dan sebagainya, itu tidak ada. Pembakaran alat kelamin, pencabutan kuku dan sebagainya. Kita ini sudah terbiasa membeli rumor-rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan inilah yang dijejalkan kepada umat kita. Kebohongan-kebohongan dan agitasi itu membuat kita menjadi dalam bahaya. Beragama ini bukan hanya kita peluk hari ini, Pak. Kita peluk hingga ke hari kiamat nanti. Kalau seperti ini jadinya, orang kemudian antipati terhadap agama dan agama tidak punya daya tariknya. Ini yang saya pikirkan, bukan hanya persoalan cenceremen hukum ini. Kalian menentang itu, saya ngerti, dengan segala hal-hal yang berkait dengan itu, untuk lebih menjaga Indonesia ini. Setuju saya. Saya lebih mementingkan adalah Islam hari ini dan Islam masa depan. Sejarah kita sudah terlalu banyak menanggung beban terhadap caci maki dan kekerasan dalam sejarah Islam. Kita hari ini melihat masa lalu melihat kita hari ini. Mau dibawa kemana umat Islam ini? Kalau kemudian terjebak dalam caci maki dan kekerasan, lalu kemudian terjebak lagi ke dalam pragmatisme politik dan kepentingan-kepentingan sepihak. Setelah menjalani pemeriksaan selama 11 jam di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar sejak Senin 3 Januari 2022 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Bahar bin Smith resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pengumuman penetapan Bahar bin Smith sebagai tersangka itu dilakukan tim penyidik pada Senin malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Selain Bahar Smith, polisi juga menetapkan pengunggah video ceramah pemilik pondok pesantren Tajul Alawin itu yang berinisial TR sebagai tersangka penyebaran berita bohong. Dirkrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Arif Rahman mengatakan, tim penyidik telah menemukan 2 alat bukti dalam penetapan BS sebagai tersangka. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka. Tutur Arif Rahman di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Senin 3 Januari 2022. Setelah penyidik memeriksa sejumlah 33 orang saksi dan ahli sejumlah 19 orang, saya ulangi 19 orang ahli, total 52 orang, serta menyita barang bukti sebanyak 12 item, maka pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan kepada saudara BS dan saudara TR sesuai dengan surat panggilan yang sudah kami berikan. Dalam kasus ini, pemilik Ponpes Tajul Alawin itu dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang ITE junto pasal 55 KUHP dan terancam 5 tahun penjara. Arif juga menyampaikan, dengan penetapan tersangka itu, baik Bahar maupun TR akan langsung dilakukan penangkapan dan penahanan. Pasalnya, ancaman hukuman yang akan diterima keduanya berdasarkan pasal yang diterapkan, yakni 5 tahun penjara atau lebih. Bahar dan TR disangkakan penyebaran berita bohong dan berbuat onar. Ini berkaitan dengan ucapan saudara BS yang mengandung berita bohong yang kemudian diunggah oleh TR ke dalam akun YouTube dan disebarkan.
sehingga viral di medsos. Itu yang menjadi pokok perkara yang disidik oleh penyidik, jelas Arif. Sementara itu, pengacara Habib Bahar bin Smith buka suara soal terkait penetapan kliennya sebagai tersangka dugaan penyebaran berita bohong. Pengacara Bahar, Ikhwan Tuan Kota, heran karena penetapan tersangka dianggapnya sangat cepat. Sementara pengacara Bahar lainnya, Aziz Yanuar, enggan menanggapi lebih lanjut terkait penetapan tersangka kliennya ini. Dia hanya menyampaikan pesan Bahar. Pesan HBS tadi untuk umat, lanjutkan perjuangan melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Semangat amar ma'ruf nahi mungkar meski beliau dibalik jeruji, ujarnya. Seharusnya Habib Bahar kan ditegur dulu, disomasi dulu, ditabayun kan itu. Begitu loh, tidak main asal lapor ya. Katanya kita hormat kepada polisi, kita hormat kepada lembaga penegakan hukum kejaksaan, kan begitu ya, mereka sudah bekerja dengan baik kok. Itu bagian dari kritik ya, kritik pada pemerintah. Dan negara kita negara demokrasi. Saya juga tidak menafikan ya, dalam arti mau tidak ada yang salah, tidak, saya tidak berkata demikian. Tapi itu kan sebenarnya bisa dikomunikasikan seperti itu loh. Jadi kita tadi saya dengar tadi terakhir statementnya antara lain ini apa berbahaya atau segala macam gitu ya. Ya maksud saya itu bisa dikomunikasikan lah. Kan apa namanya, beliau juga orang yang terbuka lah gitu kan. Seperti ini juga kan bisa dihubungi juga saya lewat saya. Hormati Indonesia negara hukum, hormati polisi yang sudah lagi bekerja. Kita katanya patuh negara hukum, jangan lakukan intervensi.